Halo para manusia open-minded, apa kabar kalian semuanya? Pasti kabar kalian semua baik-baik saja. Di sini saya akan merangkum sebuah film yang menceritakan tentang seorang pria ditinggal oleh istrinya dan mencari cinta sejati sampai ke Rusia. Apakah dia mendapat kebahagiaan atau mendapat keapesan? Ingin tahu ceritanya? Simak videonya. Oh iya, jangan lupa like dan subscribe channel ini karena saya baru pertama kali bikin channel, dan kasih masukan, oke? Dan ayo. Film ini diawali dengan seorang wanita seksi yang sedang berbelanja di supermarket. Setelah berbelanja di supermarket, wanita itu pun kembali ke mobilnya. Dan ternyata di dalam bagasi wanita tersebut ada seorang pria yang diikat kaki dan mulutnya serta sepatunya. Dan film pun dimulai. Ada seorang laki-laki yang sedang menelpon dan membicarakan tentang wanita. Ternyata laki-laki ini mempunyai masalah tentang wanita. Laki-laki ini bernama Tony. Sore menjelang malam, Tony selalu menjalankan rutinitasnya, yaitu jogging santuy. Sedang asik istirahat, Tony melihat wanita di jembatan melambaikan tangan terhadapnya. Tony pun membalas wanita tersebut, dan faktanya, ternyata wanita tersebut melambaikan tangan terhadap pria di belakang Tony. Anjir, jika saya jadi Tony, mungkin muka saya sudah saya tutup kresek. Sehabis jogging, Tony pun kembali ke apartemennya. Tiba-tiba, pintunya diketuk seseorang. Tony pun keluar dan tidak ada siapa-siapa di depan pintunya. Dia melihat apartemen Matt, temannya terbuka. Tony membawa tongkat ke baseball dan menghampiri apartemen Matt. Siapa tahu kan maling gitu kan ya. Tiba-tiba Matt dan pacarnya di depan Tony dengan keadaan setengah telanjang. Mungkin ini habis mantap-mantap gitu kan. Thanks. Tony pun kembali ke kamarnya dan teringat tentang masa lalu bersama istrinya. More. But you like it this way. I like it fried a little more. Terlihat hubungan Tony dan istrinya tidak baik-baik saja. Itu bisa dilihat dari istrinya begitu cuek kepada Tony. Ketika ingin berangkat kerja, ada laki-laki tua bernama Mario. Kelihatannya sih seperti tukang servis. Tony beranjak ke mobilnya, tapi ternyata ada sesuatu yang tertinggal dan Tony pun kembali ke dalam. Dengan senyum sakit hati, Tony melihat istrinya digenjot oleh Mario. Anjir, saya kira tukang servis, ternyata tukang servis. Pagi hari, Tony jogging santuy seperti biasanya, hingga bertemu Matt dan Natasha. Tony, over here, mate. Hey guys. Hello. Matt selalu memanas-manasi Tony agar pergi ke Rusia, mendapatkan gadis idaman yang sangat dicintainya gitu. Tony pun tiba-tiba menggenjot pacarnya Matt. Dan semua itu ternyata hanyalah mimpi. Anjir, mimpi maning. I'm so glad you decided to go. Dan entah kerasukan apa, Tony pun memutuskan ke Rusia. Setelah sampai ke Rusia, Tony pun naik taksi dan berbincang-bincang kepada supir taksi. Dan di sela-sela perbincangan supir taksi, memperingati agar Tony tidak bertemu dengan penyihir di Rusia. Tiba-tiba Pak supir kebelet kencing. Tapi semua toilet pun penuh. Saking kebeletnya, Pak supir pun tidak tahan dan mengencurkan di ban mobilnya. Tony pun kaget, warna kencing Pak supir itu berwarna merah. Tony pun bertanya, "Pak, kencingnya kok warna merah, Pak?" Pak supir pun menjawab,
Ia kebanyakan minum ciu campur caos. Setelah itu, Tony pun menuju ke hotel tempat dia menginap dan tidur di kamarnya. Tiba-tiba, dia bermimpi sedang didekati dua gadis cantik yang siap menggenjot dirinya. So strong. Ternyata, salah satu wanita tersebut wajahnya berubah menjadi menyeramkan. Tony terbangun dari mimpinya. Bukannya curiga dengan keadaannya, dia pun malah berpakaian rapi dan ingin pergi ke suatu bar. Anjir, Tony kira kapok-kapok, dikentayangi terus ngono. Sampai di bar, Tony pun melihat cewek-cewek seksi. Ada yang cipokan, ada yang rangkul-rangkulan, ada yang kakak. Tony yang merupakan cowok polos seketika berubah jadi cowok fuckboy yang dibuat-buat. Ketika minum ciu, Tony melihat wanita seksi berbaju merah menatap ke arahnya. Tony pun menghampiri wanita tersebut dan bertanya, "Siapa namanya, Neng?" Terus mbak-mbak berbaju merah menjawab, "Namaku Nina, Mas." Tony pun mencoba merayu dengan rayuan mautnya. Tanpa pikir panjang, Nina pun langsung nyosor ke mulut Tony. Ketika Nina pergi, Tony pun diberitahu oleh laki-laki tua agar jangan mencium wanita tersebut. Kiss her. What? Why? Anyway, it's too late. We've already kissed. She's a witch. Seketika Tony pun tidak percaya dan bilang, kalaupun ada, itu pun cuma mitos. Dia berkata, jika penyihir itu sudah musnah 500 tahun yang lalu. Setelah itu, Tony dan Nina pun berbincang-bincang. Tangan Nina pun meraba pistol coklat Tony, sehingga membuat Tony merinding adem panas. Nina pun mengajak Tony ke tempat tinggalnya. Dan saya bingungkan, kenapa Tony tidak curiga sama sekali sama Nina itu. Tapi ya, orang kalau udah sangew, itu pikirannya tuh kacau. Tidak peduli apapun, diterabas aja pokoknya. Nina pun naik ke tangga seolah-olah mengajak Tony untuk melakukannya di atas. Tony pun merasa kelelahan, tapi setelah dipamerkan pantat Nina, sangew Tony pun bertambah hingga dia lupa akan lelahnya. Asu. Setelah sampai di atas, Tony pun mulai agak curiga, tapi karena sangew terlalu tinggi, dia pun mengabaikannya. Tiba di kamar Nina, Tony pun melihat foto Matt dan celana dalam Nina, sehingga ketika membuka laci, Tony pun melihat tangan manusia. Tony berpikir mungkin karena kebanyakan minum ciu dia jadi berhalusinasi. Tony pun melepas pakaiannya dan bersiap untuk menggenjot. Nina pun datang dan menutup mata Tony agar terlihat romantis. You know, actually I'm a professional in this kind of game. Bukannya romantis, Nina berubah menjadi penyihir yang menyeramkan. Karena tidak tahan menunggu, Tony pun melepas penutup matanya dan menoleh ke belakang. Selamat, Anda kena prank. Ya ampun, kamu berdosa banget. Kagetnya Tony melihat Nina berubah jadi menyeramkan serta membawa gunting rumput. Tony pun kabur terbirit-birit sambil memegang titik. Tololnya Tony meminta bantuan terhadap orang tua misterius hingga masuk ke rumahnya. Bukannya kabur, malah ke rumah yang sangat menyeramkan. Ini angel, tuturannya angel. Please, let me in. Oh, thank you. Dan ternyata orang tua tersebut adalah penyihir juga. Tony pun kembali kabur sehingga dia terjatuh. Tapi anehnya, dia terjatuh di pinggir jalan raya. Dia pun menyetop mobil yang sedang berjalan dan ternyata itu adalah Pak Supir yang mengantarnya dulu. Supir itu sangat memahami keadaan Tony. Tony berkata, apa yang diinginkan penyihir itu dariku? Pak Supir menjawab, dia ingin memakan pistolmu dan bola pingpongmu. Ternyata penyihir tersebut mempunyai ritual. Jika dia makan pistol dan bola pingpong laki-laki, dia akan awet muda.
Tony pun diantar ke sebuah rumah di tengah hutan. Tony bertemu dengan seorang tante-tante yang tahu permasalahannya. Tony disuruh melepas pakaiannya dan membalikkan badannya. Dan ternyata tante tersebut mengambil ikan untuk dimasukkan ke pantat Tony. Buset. You'll never go away from me. Ternyata tante-tante tersebut adalah penyihir. Tony pun kembali lari terbirit-birit masuk ke hutan dan dikejar oleh penyihir itu. Ternyata Pak Supir adalah komplotan penyihir tersebut. Entah bagaimana Tony berhasil sampai ke hotelnya dan dia berbincang-bincang dengan mbak-mbak hotel tersebut. Faktanya, ternyata penyihir tersebut mempunyai kelemahan yaitu batu merah ajaib. Tony segera mengambil batu tersebut dan mendapatkannya. Kroco-kroco para penyihir sangat mudah dikalahkan oleh Tony. Bravo, handsome. Are you really very strong? Hingga Tony melempar batu mengarah ke penyihir. Penyihir itu mudah menghindarinya dan Tony pun tertangkap. Ya ampun, bukannya dipegang langsung dipukul-pukul kayak Chris John, malah dilempar. Bangun-bangun Tony sudah terikat tangannya dan akan dieksekusi pistolnya. Hingga Tony bisa lepas dari ikatannya dan menampol guntingnya hingga tersangkut ke atas. Tony pun memeluk penyihir tersebut di atas badannya dan gunting pun terjatuh. Tiba-tiba Tony bangun dari pingsannya, ada Matt dan Natasha di depannya. A concussion. But I think, with a few days rest on here, you'll be back to normal. But I saw her in the hotel. You need to have some rest. Ternyata Nina menyamar menjadi perawat. Sure. I will bring you much more than that. Nina! I told you, you're not getting away from me. Seems like it's better to look for a bride in your own country. Dan film pun tamat. Pasti ada yang bertanya, kenapa foto Matt ada di kamar Nina? Itu karena di awal film kan ada laki-laki diculik. Itu yang diculik adalah Matt. Dan sampai berjumpa di video selanjutnya.